dengan amal. Jadi ada kekuatan mengetahui, ada kekuatan mengamalkan. Dalam bahasa ilmiah itu praktis amali. Daya alimah, daya untuk mengetahui. Baik, waqad yusamma kullu wahid minhuma aqlan. Inilah yang kemudian disebut dengan akal itu. Bahwa kekuatan atau daya mengetahui dengan daya mengamalkan, daya praktis. Ya. Itulah kedua-duanya disebut dengan apa? Akal. Walakin ala sabil ismi al-musyarak. Tetapi penamaan ini ditinjau dari segi gambaran secara umum. Il al-amilatu summiyat aqlan, sebab ya daya berbuat, daya melakukan, daya bertindak ini dinamakan sebagai akal sebab dia itu tunduk di bawah daya alimah, daya mengetahui. Ya. Mu'tamiratan laha fima tursam. Dan daya amilah, daya berbuat ini tunduk nantinya atas apa ya saja yang diperintahkan, mu'tamirah diperintahkan oleh daya alimah. Jadi alimah, amilah, mirip ya. Yang kemarin kita bahas itu kan ngeten, bahwa kebahagiaan itu, kebahagiaan akhirat itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan dua hal. Satu, ilmu. Dua, amal. Nah, ilmu, daya ilmu dan daya amal. Kedua-duanya ini, daya ini, kekuatan ini namanya akal. Seperti apakah ini? Coba kita lihat. Fa'ammal amilatu, adapun akal amilah, akal yang memang berkhusus untuk bertindak. Jadi akal amilah, akal yang bertindak, akal praktis namanya. Fahiya quwwatun wa makna. Dia merupakan daya atau kekuatan wa maknan dan makna linafsi bagi jiwa manusia. Wa huwa mabda'u li harakati badanil insan. Bahwa kekuatan ini, ya, kekuatan ini atau makna ini dia merupakan mabda'u itu apa? Sumber bagi gerakan manusia. Ilal af'ali al-mu'ayyana, untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, al-juz'iyat yang bersifat parsial, al-mukhtasati yang bersifat berkaitan, ya, yang khusus berkaitan, bil fikri dengan pemikiran, warrawiyati dan perenungan. Alama taqtadihi, sebagaimana yang telah ditetapkan, maslahatuha, kemaslahatannya. Maksudnya itu, akal amilah. Kita untuk gampang ya, ada istilah akal amilah, ada akal alimah. Akal amilah atau akal bertindak, bergerak adalah sesuatu kekuatan. Ingat ini kekuatan ya, bukan fisik lagi. Ini sebuah daya kekuatan yang melekat pada jiwa manusia. Justru kekuatan inilah yang disebut jiwa itu. Ya. Melekat pada diri manusia, di mana ini menjadi sumber bagi seluruh gerakan kita nanti. Menjadi sumber bagi gerakan anggota tubuh manusia untuk melakukan satu tindakan. Tetapi tindakan ini didasarkan pada pemikiran dan perenungan. Kalau tadi kan tindakan berdasar kepada apa yang dilihat. When delok kopi, ya tertarik, lalu menyuruh tangan untuk mengambil. Ini fisikal. Ya yang pertama tadi loh ya, fisikal. Tapi kalau yang ini tidak. Jadi tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu berdasar kepada pemikiran, berdasar kepada perenungan yang nanti endingnya adalah mengetahui akibat.
dari tindakan tersebut. Jadi ini sudah mengarah kepada akibat. Kalau yang bagian pertama tadi mengarah kepada kelezatan, kenikmatan, kesenangan. Kalau yang satu ini tidak. Harus sebuah tindakan yang didasarkan dari perenungan dan pemikiran yang nanti endingnya adalah yaqtadi li maslahatiha, untuk melahirkan kemaslahatan. Nih. Baik. Oke, saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya al-mukhtassa bil fikri. Coba kita kaitkan dengan merenungkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sederhana misalkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang melakukan suatu perbuatan baik sekecil apapun ya pasti nanti dibalas oleh Allah. Lalu kemudian akal melakukan perenungan, melakukan tindakan perenungan. Awalnya adalah mufakkirun, merenungkan, memikirkan dawuh tadi itu. Setelah itulah kemudian akal menyuruh anggota tubuh. Kalau menyuruh lisan berarti lisan suruh zikir. Dia muncul amal tadi itu. Sehingga zikir nanti dibalas oleh Allah di akhirat. Kalau akal yang berpikir tadi itu menyuruh tangan, misalnya membantu orang lain dengan tangannya. Tergantung nanti. Tapi lewat perenungan dulu. Merenungkan objek ini. Bedanya apa? Bedanya ini dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu tidak lepas dari apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat, apa yang oleh seseorang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang dibau itu tidak lepas dari itu. Jadi dia hanya terbatas kepada apa yang sudah ditangkap oleh indrawi. Itu yang pertama. Tidak bisa keluar dari itu. Tapi kalau ini sudah tidak lagi ke indera tadi. Apakah firman Allah ini bisa diindra saja? Barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik sekecil apapun, niscaya Allah akan membalas. Sampean ketok gitu. Gak ketok dah. Di mana sih posisinya? Jadi dia melakukan perenungan, gak ketok. Jadi ini lebih luas nanti jangkauan. Cuma terfokus kepada objek tertentu, objek yang sifatnya itu tidak indrawi lagi. Dari hal yang tidak indrawi, tetapi nanti memunculkan perilaku indrawi. Tanggi. Dari yang tidak indrawi, abstrak, memunculkan perilaku indrawi. Indrawi contohnya apa? Maca Quran. Indrawi apa itu? Indrawi. Kenapa? Bisa didengar oleh telinga iki. Betul ya? Salat itu ya bisa diraba, bisa dilihat. Itu melahirkan indrawi. Ya. Dari mana? Dari mufakkir. Yufakkiru wa yurawi. Warrawiyah. Baik. Berarti endingnya apa? Supaya dari proses merenungkan, memikirkan,